Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fadil Fatan Atala. Saya kelas HK2A dengan nomor NIM 1223010030. Jadi saya ingin menyimpulkan diskusi-diskusi yang sudah dilakukan dalam semester 2 ini. Yang pertama ada analisis pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dalam bidang hukum Islam. Jadi Yusuf Al-Qaradawi adalah seorang cendekiawan muslim termuka yang dikenalkan di seluruh dunia karena pemikiran dalam aspek hukum Islam. Pemikirannya memiliki kayak pengaruh yang signifikan dalam dunia Islam kontemporer. Secara umum, pemikiran Yusuf Al-Qaradawi mengenai hukum Islam jadi kayak menekankan pentingnya adaptasi dan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan modern. Dia memandang bahwa hukum Islam harus diimplementasikan dengan cara yang sesuai dengan zaman. Jadi kita sekarang dan mengambil kenyataan sosial dan budaya saat ini. Yusuf Al-Qaradawi juga mempromosikan ide-ide toleransi dan perdamaian antara umat beragama yang berbeda. Dia menolak pandangan-pandangan ekstremis dan mengajak umat Islam untuk mengadopsi prinsip-prinsip toleransi dalam berintegritas dengan komunitas lain. Dalam kesimpulannya dapat dikatakan bahwa pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dalam bidang hukum Islam mempromosikan ide-ide adaptasi dan toleransi, namun juga memiliki pandangan yang kontroversial dalam beberapa isu. Meskipun demikian, pemikiran tetap menjadi penting dan relevan dalam dunia Islam kontemporer. Jadi yang kedua ada pemikiran Hasbi Asyidki dalam bidang hukum Islam. Saya menyimpulkan bahwa Hasbi menyimpulkan hadis sunnah yang dilakukan dari Nabi, ayat rajam berlaku atau dilakukan dan hukuman cambuk dilakukan di depan umum. Jadi pentingnya mendasarkan pilihan fikih pada hasil ijtihad yang lebih sesuai dengan kebutuhan Nusantara dan bangsa Indonesia ditekankan oleh Hasbi Asyidki, seorang spesialis dalam berbagai disiplin ilmu Islam. Hasbi juga menunjukkan kurangnya kepercayaan pada peluang Indonesia untuk hukum Islam dan masa depan. Jadi Hasbi juga berpendapat bahwa semua metode pembelajaran dan pemahaman hukum Islam harus bersifat sosio-kultural dan historis. Hasbi adalah seorang modernis dalam muamalah dan puritan dalam ibadah. Kurang tepat. Penilaian tersebut didasarkan pada argumen yang diberikan oleh Hasbi dalam pendapatnya baik tentang sholat Jumat maupun nisab zakat. Yang selanjutnya ada pemikiran Muhammad Abduh dalam hukum Islam. Muhammad Abduh adalah pemikiran pembaharu dan rasionalis Islam yang berpengaruh dalam perkembangan pemikiran Islam. Ketertarikan mempelajari sistem analis berdasarkan nalar termasuk filsafat, teologi, logika, dan tasawuf dimulai saat ia masih kecil. Muhammad Abduh berpendapat bahwa pengetahuan tentang Tuhan dan sifatnya serta tugas yang harus dilakukan manusia untuk mencapai kebahagiaan di akhirat menempatkan akan pada posisi yang menonjol dalam agama. Wahyu masih dianggap sebagai pengontrol dan penguatan dari apa yang ditentukan secara rasional. Terus yang kedua ada Muhammad Abduh berusaha untuk mencapai keseimbangan dalam upaya reformasi pemikiran antara mereka yang berpegangan pada imobilitas dalam kesalehan dan kelompok yang terlalu mengikuti barat dalam bidang teologi. Ia berkeyakinan bahwa akal juga dapat dimanfaatkan untuk mengenal Tuhan karena memiliki kemampuan untuk memiliki daya nalar, karena fakta bahwa ijtihad kemungkinan umat Islam untuk bertahan hidup dengan mengikuti perkembangannya zaman. Abdul juga mendorong di kalangan intelektual dan mengikis taklid buta di masyarakat. Terus ada pemikiran politik hukum Islam Munawir Ghazali. Munawir Ghazali seorang intelektual muslim, seorang diplomat, seorang yang pernah menjabat pula dalam Kementerian Agama, seorang akademisi yang progresif dengan menulis beberapa buku, menyumbangkan gagasan dalam
hasanah ilmu pengetahuan. Sebagai seorang muslim yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik, beliau juga berhasil menghasilkan sebuah pemikiran yang sangat menarik untuk dikaji, terlebih dalam tataran praktis secara tidak langsung memberikan manfaat. Selanjutnya yaitu di samping adanya respon yang positif dan ataupun negatif, gagasan rektualisasi hukum Islamnya merupakan buah pemikirannya yang hemat penulis rasa paling besar medan pemikirannya berkeliaran ke arah hubungan agama dan negara. Pada persoalan kewarisan sehingga selanjutnya Munawir Sajali dapat menjadi seorang panutan khususnya bagi para praktisi hukum, apalagi untuk akademisi hukum yang masih terbilang pemula, agar tetap memiliki spirit pembaruan dalam jiwa dan kemajuan agama Islam. Selanjutnya ada pemikiran hukum Islamnya Hazairin. Kontribusi Hazairin yang memiliki gelar Pangeran Alamsyah Harahap begitu besar terhadap perkembangan hukum di Indonesia, terutama hukum Islam. Pakar hukum yang berkelahiran di Bukit Tinggi Sumatera Barat ini dalam perjalanan hidupnya melewati tantangan yang begitu besar untuk mengangkat hukum Islam bagi umat Islam di Indonesia, sekaligus menjadi seorang aktivis politik. Dari mulai dia mendirikan sebuah partai yang bernama PIR, Partai Indonesia Raya, yang merupakan pecahan dari Partai Nasionalis Indonesia atau bisa disebut juga PNI, hingga menjadi Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Sastromojojo Wong Suseseno Muhammad Roem. Tentang pandangan pemikirannya terhadap hukum Islam di Indonesia, Hazairin mengatakan bahwa bangsa Indonesia akan bahagia apabila hukum yang berlaku di negara ini adalah syariat agama dan berpegang pada sumber hukum asli, yakni Al-Quran dan hadis, sehingga hukumnya tidak bertentangan dengan syariat agama. Atas dasar pemikiran tersebut, Hazairin menganggap bahwa teori sekte tidaklah cocok diterapkan di Indonesia, karena secara tidak langsung teori ini memusuhi berlakunya hukum Islam di Indonesia, khususnya mengenai pembagian waris yang dianggap sebagai hukum yang bersifat bilateral. Hazairin menganggap teori rekti adalah teori iblis, yakni teori yang memusuhi berlakunya hukum Tuhan di muka bumi. Menurut Hazairin, bahwa sistem kemasyarakatan yang terkadang dalam Al-Quran merupakan sistem kemasyarakatan bilateral, dan sistem kewarisannya juga harus bersifat bilateral. Dikenakannya 3 sistem kewarisan di Indonesia, yaitu individual, kolektif, dan mayorat. Kemudian Hazairin membangun ahli waris menjadi 3 menurut teorinya, yaitu faraid, zawin kurobat, dan mawali. Selanjutnya yaitu ada Ibrahim Hussein. Jadi saya menyimpulkan bahwa pemikiran dan konsep ijtihad tokoh Ibrahim Hussein banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, karena menurut saya tidak semua masyarakat paham bagaimana konsep berijtihad. Menurut pandangan saya, dari berbagai macam fatwa yang ditetapkan oleh Ibrahim Hussein, kebanyakan mengandung nilai positif dan memudahkan masyarakat. Namun ada satu poin fatwa Ibrahim Hussein yang tidak bisa masuk di akal. Jadi yaitu membolehkan wanita menjadi presiden dan hakim, serta sahnya wanita itu menjadi imam bagi makmum laki-laki. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan nas. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 juga dijelaskan yang berbunyi Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah juga disebutkan yang artinya perempuan janganlah dijadikan imam sedangkan makmumnya laki-laki. Namun kembali lagi kepada konsep bahwa tidak ada ijtihad yang salah, semua orang boleh berijtihad asalkan memenuhi syaratnya. Nabi Muhammad juga tidak pernah menyalahkan perbedaan ijtihad. Jadi yang saya ingin sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.